Selamat berjumpa kembali buat kalian kelas 7 yang ada di rumah. Salam sejahtera. Kalian yang belajar di rumah tetap sehat, semangat, dan bahagia. Saya Ibu Agustina mengajar kembali dalam judul Menggambar Ragam Hias. Buku yang kita gunakan Seni Budaya kelas 7 Kemendikbud edisi revisi 2016. Tujuan pembelajaran kita, setelah melakukan proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu mengidentifikasi teknik penerapan ragam hias pada media tekstil. Yang kedua, mendeskripsikan teknik penerapan ragam hias pada media tekstil. Materi pembelajaran yang pertama, pengertian ragam hias. Yang kedua, motif ragam hias. Yang ketiga, pola ragam hias. Yang keempat, teknik ragam hias. 1. Pengertian ragam hias. Ragam hias atau ornamen. Ornamen merupakan karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Pembuatan ragam hias didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Ada ragam hias memiliki makna simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya masyarakat penduduknya. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi, pengayaan. Gambar ragam hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Yang kedua, motif ragam hias. Ragam hias flora vegetal. Ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti seni batik. Yang pertama itu kita lihat dari batik Kalimantan. Ya, Kalimantan Timur banyak desain batik yang bermotif flora. Kemudian dari Betawi, dari Madura, dari Aceh, dari Bali. Seni ukiran. Ada ukiran yang dari Kalimantan, dari Papua, ukiran Toraja, dan ukiran Jepara. Kemudian seni menyulam. Seni menyulam dapat kita lakukan atau dijumpai di taplak meja atau di tas. Selanjutnya seni kain tenun. Kain tenun di Indonesia banyak sekali, beraneka macam. Ada tenunan dari Kalimantan, ada tenun dari Mandar, dari Bugis. Hampir seluruh Indonesia memiliki seni tenun. Kemudian seni bordir. Seni bordir kita dapat jumpai di pakaian. Ada dari daerah-daerah tertentu yang menampilkan seni bordirnya. Berikutnya, ragam hias fauna animal. Motif ragam hias daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam hias. Daerah-daerah tersebut seperti Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang ketiga, ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Keempat, ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu. Ragam hias figuratif ini banyak digunakan oleh suku Papua, Kalimantan,
dan juga Bali. Berikutnya pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi empat, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang pola bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias dan tetap menjadi pola ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan. Kita bisa lihat beberapa contoh gambar ragam hias yang beraturan dan yang tidak beraturan. Berikutnya teknik menggambar ragam hias. Berikut aturan yang harus diperhatikan dalam menggambar ragam hias, baik flora, fauna, geometris maupun figuratif. Yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Kita perhatikan dulu apa yang kita mau gambar. Lalu kita persiapkan, berikutnya persiapkan alat dan media gambar. Siapkan buku gambar A3-nya, pensil, penghapus. Berikutnya, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Karena buku gambar yang kalian gunakan adalah besar, maka kalian juga ukur pada pola gambar itu jangan sampai buku gambarnya besar tapi gambarnya kecil. Jadi semuanya disesuaikan dengan ukuran buku gambar kalian. Berikutnya, buat bentuk yang sama. Kalau kamu memilih motif Kalimantan, maka seluruh gambar kamu berisi motif Kalimantan. Kalau kamu memilih menggambar geometris atau figuratif atau animal, maka itu saja yang kamu pilih. Kalau kamu pilih gambar hewan atau animal, maka kamu buatlah gambar animal yang sama, ya, kiri dan kanan atau atas dan bawah. Ini beberapa contoh, kalian bisa lihat dari contoh-contoh yang tadi di atas. Kalau gambar kalian sudah selesai, yang terakhir gambarmu harus kamu warnai supaya menjadi indah, menjadi menarik untuk dilihat. Berikutnya, rangkuman. Menggambar ragam hias memiliki pola bentuk gambar teratur dan pola bentuk gambar yang tidak teratur. Pola gambar teratur memiliki ukuran pola yang sama, jadi asimetris dan simetris harus diperhatikan. Berikutnya, menggambar ragam hias bagi sebagian masyarakat Indonesia bertujuan sebagai penghormatan kepada roh nenek moyang. Menggambar ragam hias bentuk manusia dapat diberi warna hijau, biru, ya, atau terserah bagi kalian yang juga akan menggambar. Kemudian dan buat secara utuh, diambil dari bagian muka. Gambar ragam hias dapat dibuat dengan cara disederhanakan atau dilebihkan. Gambar ragam hias dapat dijumpai pada pinggiran rumah adat daerah, di kain batik atau benda-benda kerajinan lainnya. Warna yang digunakan biasanya memiliki makna simbolik. Jadi setiap daerah memiliki arti makna tersendiri. Apa arti warna merah, kuning, hijau, biru, hitam, itu ada makna di balik warna bagi beberapa daerah. Kemudian menggambar ragam hias juga harus memperhatikan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan harmonis supaya hasil gambar kalian memuaskan, ya, dan hasilnya menyenangkan buat kalian juga dan yang melihatnya. Berikutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan menggambar ragam hias, desain batik motif, flora, fauna, geometris, dan figuratif. Kalian juga bisa menggabungkan antara geometris dengan fauna, atau flora dengan figuratif, atau flora dengan fauna,
atau geometris dengan figuratif untuk berikutnya. Kalau minggu ini kita masih mengerjakan beberapa tugas, untuk minggu depan kita akan menggambar. Kemudian kalian bebas juga memilih daerah mana yang akan kalian ikuti, apakah desain motif batik dari Jawa, Sumatera, Papua atau Kalimantan. Tapi di sini Ibu anjurkan supaya karena kita tinggal di Kalimantan, kita belajar membuat motif dari Kalimantan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan giat belajar di rumah. Sampai jumpa.